3 orang penumpang dari Bandung. Tiba-tiba setelah kilometer 96 itu kan nikung turun gitu tuh, baru Bukit Hijau. Kok ada orang gitu loh. Tambah satu penumpang, siapa ini dalam hati kan. Nah pas di tikungan itu, pas di depan bukit itu ada penampakan lah yang nyebrang. Itu Bang Ari. Kalau sering kejadian kecelakaan, mereka panik, ngerem, mendadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Haris Setiawan di Balai Misteri. Pasti pada tahu semua tentang tol Cipularang yang banyak banget tragedi kecelakaannya. Nah, kali ini gue punya narasumber pengalaman driver travel dari Jakarta Bandung. Nah, kan Babe Hussein. Bulbul ya. Oke, siap Ya, Babe Hussein. Ini kan pernah punya pengalaman di driver travel ya? Ya. Jakarta Bandung. Jakarta Bandung, benar Bang Ari. Itu kira-kira ada cerita mistis apa tuh Babe Hussein? Ya. Jadi begini Bang Ari, yang pernah Babe alami waktu jadi driver travel Jakarta Bandung, itu memang Babe waktu narik itu sehari 2 trip. Start dari Jakarta ke Bandung, ya kan? Dari Bandung nanti berangkat lagi. Sehari tuh? Ya, itu untuk trip pertama. Untuk trip kedua begitu juga. Berangkat lagi, bisa dapat sore. Berangkatnya nanti terakhir pulang dari Bandung ke Jakarta tuh bisa malam. Nah, itu. Jadi pengalaman Babe yang Babe alamin di sana di tol Cipularang. Jadi pas Babe berangkat malam. Pulang. Itu kan kalau untuk driver travel Jakarta Bandung itu kan kita harus on time. Iya. Waktunya berangkat, biar kata nggak ada penumpang harus berangkat. Penumpang mau ada 1, 2, 3, kosong pun berangkat gitu loh. Karena memang untuk harus sampai di sana di Jakarta. Nah, singkat cerita, dalam perjalanan sampailah di tol Cipularang. Itu memang banyak sekali kejadian kecelakaan, terutama di kilometer 96. Kejadiannya waktu itu sekitar tahun 2007-2008. Sebelum kita lanjut ceritanya Babe Hussein, jangan lupa like, komen, dan share link Balai Misterinya. Gimana tuh Beh ceritanya? Jadi Babe dulu mulai kerja di travel itu tahun 2008. Babe mengalami itu ada penampakan di tol kilometer 96 Cipularang. Itu selalu malam. Oh, selalu malam. Malam hari itu. Itu sekitar di atas jam 11. Itu kalau kita pulang ke Jakarta dari arah Bandung, itu pas turunan nikung itu, nah itu pas Bukit Hijau. Bukit Hijau memang itu tempat rawahnya tuh, banyak orang kecelakaan itu di bukit itu kilometer 96. Nah, itu kejadiannya kalau malam itu pas hujan rintik-rintik. Pokoknya malam Jumat, ciri-cirinya itu. Ciri-cirinya. Ya, itu malam Jumat, hujan rintik itu pasti timbul. Nongol itu entah makhluk gaib. Ya kan? Sekarang logika, kalau manusia malam-malam ngapain? Nyebrang tol. Sedangkan itu ada larangan, nggak boleh berjalan kaki nyebrang, membahayakan. Ada kampung nggak sih Beh? Kalau kampung enggak ya, karena kan kalau menurut Babe di situ memang tempat perbukitan. Paling kalau meskipun ada, jauh banget itu Bang Ari. Nggak ada, kayaknya nggak ada sama sekali. Nah, jadi memang di situ ada satu makam keramat. Di Bukit Hijau itu, dan di situ pun ada jalan setapak untuk menuju ke makam. Biasanya dipakai untuk pesugihan. Pesugihan, seperti itu Bang Ari. Pesugihan. Nah, dengar cerita pun dulu tuh ada gadis diperkosa dan mayatnya dibuang sana. Oh gitu. Mungkin ya
mungkin tuh salah satunya tuh roh gaib. Oh, yang menampakkan. Yang menampak gitu, itu salah satunya karena merasa nggak diterima lah kan gitu. Ya, belum sempurna gitu belum ya. sempurna jadi tayangan belum waktunya. Seperti itu Bang Ari. Jadi kejadian itu selalu pas hujan rintik-rintik malam jam 11 malam itu. Memang angker daerah situ luar biasa. Seharusnya jalan tol yang dari Jakarta ke Bandung itu lurus. Karena ada bukit hijau yang nggak bisa diganggu, dan ada batu yang nggak bisa dihancurkan, nggak bisa dipindahkan. Nah itu benar, kayak kata banyak selentingan. Nah seperti itu Bang Ari. Makanya itu yang pengalaman Babe Husein alami seperti itu. Jadi bukan Babe Husein sendiri yang mengalami, rekan Babe pun begitu. Oh jadi ada rekan Babe juga. Rekan Babe juga, kebetulan dia salah satu punya indra keenam, indigo lah. Indigo. Yang bisa ngelihat. Bener-bener nyata, kan gitu. Serem. Memang seperti itu Bang Ari. Jadi kalau teman Babe itu, dia waktu itu pas pulang dari Bandung itu malam itu sendiri, tanpa seorang penumpang pun. Kosongan itu. Nah, tiba-tiba pas di kilometer 96 itu naiklah ada tiba-tiba makhluk halus itu. Di sebelahnya dia persis duduk dengan rambut panjang, beriak, baju putih. Ya seperti itu, Mari. Itu berhentiin atau tiba-tiba dia naik? Tiba-tiba ada di situ di samping teman saya itu. Gitu. Nah, itulah kejadian itu memang itu. Jadi dia memang udah biasa. Jadi nggak aneh lagi. Mungkin bagi kita yang belum pernah, belum merasakan, kaget, panik. Kalau dia kan memang ada kelebihannya, iya kan? Nggak bisa dia. Jadi udah biasa. Setelah dibilang udah, tiba-tiba jarak dengan berapa meter hilang dia. Udah nggak ada lagi. Oh jadi kalau kayak gitu cuman ganggu doang ya? Ganggu memecah konsentrasi orang aja. Memecah konsentrasi driver, kan gitu. Makanya waktu Babe pun kejadian itu seperti itu. Babe pulang, singkat Babe itu 3 orang penumpang dari Bandung. Tiba-tiba setelah kilometer 96 itu kan nikung turun gitu tuh, baru Bukit Hijau. Kok ada orang gitu loh, tambah 1 penumpang, siapa ini dalam hati kan. Nah pas di tikungan itu, pas di depan bukit itu ada penampakan lah yang nyebrang itu Bang Ari. Kalau sering kejadian kecelakaan, mereka panik, ngerem, mendadak. Itu yang bikin kecelakaan. Makanya kalau ada begitu jangan pakai direm, tabraklah, hajar aja, karena bukan orang. Coba logika deh, malam-malam hujan rintik-rintik, ada orang nggak ada kerjaan kan, nggak mungkin, ngapain dia seperti itu kan. Nah itu Bang Ari, makanya jangan sampailah kita nanti itu terlena dalam itu. Makanya dalam hal kita mengendarai di tol Cipularang, di Cipali itu seperti itu juga, jangan. Kita harus ada jangan terlalu terlena, melamun atau kosong sekali. Apa kita baca salawat apa dalam. Iya benar. Itu Bang Ari yang saya pernah ngalamin. Jadi pertama Babe Husein mengalami, kedua teman Babe itu yang indigo. Nah memang di situ tempatnya. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu atau kita membangun sesuatu itu nggak bisa sembarangan. Oh di situ Babe tahu juga tuh legendanya atau cerita-cerita. Jadi gini. Rakyat situ. Kebetulan Babe pernah punya itu penumpang lah, langganan Babe itu. Itu dia bekerja di salah satu yang suka membuat tower. Oh membuat tower. Tower itu Bang Ari. Jadi itu penumpang Babe itu cerita. Beh, kenapa? Saya dapat ini nih, dapat orderan proyek buat bangun tower deh. Di mana? Di kilometer 96 gitu. Nah, sebenarnya kan Babe sempat kaget gitu loh. Babe nggak ngomong dulu, hanya karena
kepotong dengan dia ada telepon, jadi nggak bisa nyambungin. Nah, udah singkat cerita tuh Bang Ari, dia tuh bikin tower yang model di atas mobil itu. Iya. Ah, tahu kan Bang Ari? Nah, Oh, yang kayak GPS kayak GPS gitu. itu. Ah, waktu belum dibikin tower itu, itu bagus. Di tes alatnya tuh nyala. Bagus banget itu, nggak ada gangguan apapun. Nah, singkat cerita dibangun sampai itu. Jadi dites kok nggak bisa gitu loh Bang Ari. Sinyalnya tuh nggak bisa. Alat itu nggak berfungsi. Bingung dia tuh. Coba. Bingung kan? Padahal dataran tinggi tuh ya. Dataran tinggi. Nah, akhirnya dia bingung nyari cerita, tanya ke sana kemari, ketemulah ada seseorang di situ. Kebetulan dia penduduk pribumi di situ. Pribumi di situ. Dia nanya, Pak, maaf ya, kok saya bikin ini Pak, sebelum saya pasang tower ini alat bagus, tapi setelah ada tower kok nggak bisa, kenapa Pak? Adik, saya tanya, waktu adik bikin tower di sini, izin nggak? Nah, kan bilang dibagi tuh Bang Ari itu, izin nggak adik? Izin sama siapa Pak? Jangan salah, kalau kita untuk mendirikan sesuatu di sini harus izin. Izinnya kemana Pak? Ke yang punya wilayah, jalan tol. Siapa Pak? Kuncen. Ya kan? Oh gitu, baik Pak. Itu di mana Pak? Kalau saya untuk menumpahkan suku Kuncen. Coba Ade berangkat ke kilometer 110. Itu pasnya di jembatan Cipada. Nah, di situ ada salah satu rumah yang benar-benar itu catnya ngejreng lah. Nah, itu rumah Kuncennya. Kaget dia, akhirnya udah minta tolong dianterin sama penduduk itu ke tempat itu orang. Ya udah, akhirnya mereka ketemu, ngobrol bla bla bla. Intinya begini Bang Rik. Yang namanya di sana ada makam keramat. Dia nggak mau sejajar antara tower gitu sama makam. Oh, jadi tower ini nggak boleh sejajar sama makam. Karena apa? Mereka merasa terganggu. Iya. Merasa terusik, jadi nggak bisa. Gitu. Mungkin salurannya berisik kali. Bisa jadi itu Hari. Jadi mungkin ya namanya lagi santai, tiba-tiba dengerin masalah itu. Wah, kurang ajar. Ada orang yang ganggu gue nih. Iya. Kan? Nah, ya udah dilihat. Nah, jadi intinya saran si Kuncen itu harus memindahkan tower itu. Bingung dia Bang Ri. Iya. Dengan tower udah berdiri tinggi. Udah berdiri ya. Ya repot-repot. Coba, ya kan? Dia bekerja di gunung begitu kan. Di dataran tinggi. Aneh kan ya. Harusnya mau nggak mau lah dengan saran Pak Kuncen itu, ya dia mulai bongkar. Singkat cerita bongkar bla 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 bla. Sampailah selesai ya. Runtuh tuh yang tadi tinggi. Iya. Akhirnya udah majuin sedikit itu Bang Hari, dia punya mobil, ya kan? Dibawa sedikit, pasang lagi Bang Hari dari awal. Bisa bayangin nggak? 2 kali kerjaan. 2 kali kerjaan. Ya karena apa? Bukan kesalahan dia. Iya. Saya punya kawan itu. Dibangunlah sampai itu lagi. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan apa yang dibilang Kuncen, itu bagus alatnya. Itu salah satunya Bang Ari. Nah, ini B, mau nanya nih. Tadi kan sempat Babe spill tuh kalau di situ ada pesugihan tuh B. Nah, Babe taunya di situ ada pesugihan tuh dari mana B? Jadi gini, kalau pesugihan itu, jadi Babe suka perhatiin. Babe kan kalau jalan tuh Jakarta Bandung bisa 2 trip. Nah, kalau untuk weekend itu bisa 3 trip. Itu yang dibilang gacong. Gacong itu berangkat isi, pulang kosong. Oh, gacong. Itu gacong. Itu istilah kita waktu di travel lah. Jadi kalau memang kita berangkat yang malam, kita bawa penumpang weekend tuh, terutama malam 1 ya, Jumat malam 1, banyak karyawan yang pulang ke Bandung. Oh iya. Ya kan, untuk pulang karena dia kerja dari Senin sampai Jumat. Nah, setelah itu mereka pulang karena ya naik travel itulah. Nah, itu jadi
apa namanya, kalau Babe tiap hari lewat, ya kan, sehari 2 trip, tambah kalau weekend itu 3 trip. Babe suka perhatiin ada salah satu mobil bus lah, ya kan, yang dia entah itu jurusan Bandung atau Garut atau Tasik. Nah, itu ada bapak itu turun dari bis. Dari bis itu, dan dia tuh bawa ngembolan kain, ya, yang bersihkan pakaian entah apa. Dia nyebrang ke arah bukit karena di atas memang ada makam keramat itu. Jadi ya memang ya seperti itulah mereka untuk pesugihan ke atas sana. Berarti itu pesugihan bukan ya, atau ngalap berkah gitu. Seperti itulah. Berkah, pesugihan itu seperti itu. Karena mereka memang ya gitulah. Banyak cerita tuh Bang Ari. Jadi apa ya? Kadang-kadang kan Babe tuh karena seringnya lewat Warawiri dapat cerita begini, begitu kan. Nah, terutama untuk Cipularang itu dari awal nih, kita dari kilometer bawah nih. Dari pas tol Cikampek kita masuk ke Purbalenyi, Cipularang, itu udah mulai tuh kilometer 82, mulai ke atas gitu, itu kan? Ya 96 tuh seharusnya kita lurus, kita dibelokin kanan bukit. Nanti kita naik lagi ke atas kilometer 98. Pernah kejadian salah satu dia tuh artis kan. Nah, naik lagi di kilometer 100. Itu kilometer 100 nggak ada yang tahu tuh Bang Ari. Apaan tuh? Bang Ari kan itu belum tahu. Belum. Nah, itu kalau kita perhatiin di kilometer 100 itu ada patung kiri kanan Bang Ari. Khusus kilometer 100. Patung. Patung apaan deh? Itu macam-macam. Ada patung Dewi Kuan Yin, patung gajah, patung semar, patung ular. Pertama patung tuh kalau untuk kita ke Jakarta Bandung itu macan, hanya palanya aja. Di mana Be? Kilometer 100. Tapi di kilometer yang lain yang Babe bingung tuh nggak ada sama sekali. Tapi kelihatan. Gede. Jadi pembukaan di pertama kita ke Jakarta mau ke Bandung itu ada pertama macan. Dia modelnya bukit gitu, tapi dipakai apa batu-batu kali gitu loh, kayak tembok gitulah. Nah, itu pertama kali pala macan. Baru patung-patung lain tuh, itu memang kecil banget patung yang lain, seperti patung gajah, Dewi Kuan Yin, ular, apa segala macam tuh ada. Bukan kita yang mau ke Jakarta, ya ke Bandung aja. Yang kalau kita pulang mau ke Jakarta, ada juga. Ada itu Bang Ari. Jadi sebelah-sebelahan tuh pasti ada tuh patung. Makanya kenapa Babe bisa tahu? Karena Babe sehari bisa 2 trip, 3 trip. Jadi kelihatan Bang Ari, kelihatan. Babe berpikiran, kenapa kok cuma ada di kilometer 100? Kilometer yang lain nggak ada. Entah itu apa daerah kepercayaan, kita nggak tahu Bang. Iya benar. Nah itu, nah, makanya, nah setelah kita dari kilometer 100 kita turun, nah itu masuklah tol Cipada yang panjangnya kurang lebih 750 meter, sampai 1 kilo. Nah di situ yang Babe bilang, yang teman Babe itu masang tower rumah kuncen. Di situ rumah kuncen di kilometer 110. Masih ada Be kalau sekarang? Babe itu lihat sih masih ada ya, rumah kuncen. Karena dia tuh kalau dari arah Jakarta mau ke dari Jakarta mau ke Bandung, itu selat jembatan Cipada itu, pas ujungnya jembatan itu ada rumah yang ngejreng itu, nggak salah itu rumah kuncen. Karena kalau ada acara di situ Bang Ari itu banyak mobil parkir. Di pinggir tol, mau parkir. Kalau Babe kan sering perhatiin yang namanya Babe itu ada hal-hal yang aneh, yang itu pasti, oh ini kok ini, oh daerah ini kok ini. Nah itu. Nah makanya jembatan itu Babe sarankan kepada yang lain nih, kita berhati-hati. Karena apa Bang Ari? Kalau Bang Ari melintas sana tuh jembatan, jangan sekali-kali ngebut. Takutnya apa? Angin samping dari samping itu yang bahaya. Oh, secara logikanya gitu juga. Logikanya seperti itu Bang Ari. Karena pernah kejadian
salah satu pengendara ke sana. Itu berdua dia. Mungkin karena dia saudara ya. Jadi dia mau ke arah ke Bandung, tiba-tiba dengan kencengnya di jembatan itu kena angin di samping mari. Itu muter sampai itu tadinya mobil mau ke arah ke Bandung, malah berbalik ke arah Jakarta. Untungnya nggak ada korban. Itu makanya masih selamat ya, seperti itu Bang Ari. Jadi tol Cipalarang tuh banyak banget itu misteri, tragedi itu, karena memang untuk pembuatan tol itu kan banyak yang harus dibuang itu. Entah itu makam, ya kan? Ya nggak bedanya lah kita lagi asik-asik tidur tiba-tiba digusur. Siapa yang nggak kesal, siapa yang nggak marah, ya kan? Wajar. Di mana-mana nggak izin lagi. Nah, malu itu pasti ada Bang Ari. Oke Be, ya, selain itu kan ada pengalaman yang lain nggak Be? Ada. Babe pengalaman yang lain itu di tol Cipali waktu Babe bawa ambulan. Ambulan. Berarti kayaknya ceritanya banyak Be. Lebih seru itu. Oke, nanti buat video berikutnya aja Be. Baik Bang Ari, Insya Allah. Nah, pesan-pesan untuk temen driver kita nih yang jalan malam nih gimana nih Be? Oke. Baik untuk teman-teman ya, teman-teman driver yang jalan siang atau malam itu di tol harus hati-hati. Satu, kalau di jembatan harus membunyikan klakson, dan pikiran jangan kosong. Baca kita salawat atau apa biar nggak kosong. Karena apa? Karena makhluk gaib itu di jalan tol tuh banyak banget. Mungkin nggak di jalan tol, jalan juga banyak. Tapi kita harus hati-hati seperti itu. Jangan kita sembrono, jangan mengucap yang macam-macam seperti itu. Pesan, dan jangan sampai kalau memang kita emang lelah, ngantuk, ya istirahatlah. Banyak peristirahatan tuh di kilometer 98, 88, banyak banget. Jadi pesan Babe sih gitu aja. Tolong hati-hati, jangan kosong, ya kan? Jangan terlena. Karena keluarga menunggu di rumah. Satu, kedua, batas kecepatan jangan sampai lebih dari maksimal. Ikutin peraturan apa yang disampaikan sama Pak Polisi. Itu aja. Udah itu aja. Pesan Babe itu aja. Insya Allah aman. Lancar. Ada pertanyaan nggak Kak? Udah. Oke. Mungkin segitu aja. Baik Bang Ari. Terima kasih untuk sama-sama Bang Ari kehadiran di Balai Misteri. Iya Bang Ari. Ya kan Be? Terima kasih juga udah share pengalaman. Baik Bang Ari. Pesan-pesannya juga bagus-bagus juga sih Be. Alhamdulillah Bang Ari. Mudah-mudahan dipakai sama yang nonton kita ya. Baik, alhamdulillah, makasih Bang Ari, makasih doanya ya. Oke, segitu aja dari Balai Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.